Mohon maaf Bapak, tadi yang telepon ke saya siapa? Oke, terima kasih. Salam kenal semuanya. Ini jumlahnya berapa Bapak? 16 ya, bukan 17 ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi amma ba'du. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rahman yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu para sepuh. Alhamdulillah kita sudah ditakdirkan sudah sampai di tempat ini, yaitu Haramain, tanah suci Makkah dan tanah suci Madinah, yaitu dalam rangka niat kita yang sangat mulia, yaitu kita melakukan ibadah umrah, dan tak lupa kita insyaallah sepanjang tahun akan menuju Madinatul Munawwarah. Dan sebelumnya mari kita doa bersama, mudah-mudahan perjalanan yang sangat jauh ini sekitar 4 jam setengah ya, atau mencapai 500 kilo. Dan saat ini kita terletak di Jeddah. Jeddah itu antara Makkah dengan Madinah, jadi pertengahan. Namun kalau di Jeddah itu lebih dekat dengan Makkah. Jadi dari Jeddah ke Makkah cuma 100 kilo. Jadi perjalanan 1 jam. Adapun dari Jeddah ke Madinah insyaallah kita akan tempuh sekitar 5 jam atau 4 jam. Yes, ini mic-nya udah beres. Yes, betul. Mari kita membaca doa bersama, mudah-mudahan kita diberi kelancaran dan keselamatan sampai ke tempat tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bapak Ibu ya bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bismillah. Majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu biqadrin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Al-Fatihah. Bapak Ibu, Buyukullah, Buyukur Rahman, para sepuh, saudara-saudara sekalian, mengawali perjalanan ini, mohon maaf, perkenalkan dulu saya yang bernama Muhammad Sholeh Effendi, asal daerah Madura. Mungkin Bapak Sidoarjo Bapak ya? Masih Jawa Timur juga? Dari mana? Gresik. Jakarta. Kami dari Jawa Timur, Pulau Garam dari Madura. Kebetulan kami diberi mandat, diberi tugas untuk mengawal atau memberi arahan-arahan teknis untuk tujuan kita dari Indonesia, tujuan yang sangat mulia, yaitu adalah ibadah umrah. Selain kita melaksanakan ziarah di kota Madinatul Munawwarah. Adapun teknis Bapak, ibadah umrah dengan tahun yang lalu itu sangat berbeda, sangat jauh sekali perbedaannya. Maupun dalam segi kita menuju ke Masjidil Nabawi, Masjid Madinah itu beda sekarang peraturannya. Jadi kalau dulu tahun yang kemarin sebelum Covid itu kalau kita masuk ke Ar-Raudhah, rumahnya Rasul, makamnya Rasul, kita bebas masuk bebas, nggak ada surat-surat. Sekarang kita harus pakai surat. Istilahnya kalau di Saudi namanya pakai tasrih. Jadi semacam kalau di Indonesia sampai sekarang kalau masuk ke plaza pakai apa?
satu kali. Dan insya Allah untuk jemaah kita, saya usahakan insya Allah nanti Ar-Raudhah bisa 2 kali Pak. Saya bikinin tasrih khusus dari yang kita paspor. Mohon maaf nanti paspornya dipegang paspornya masing-masing. Oke, alhamdulillah. Karena kemarin saya itu dari Pekanbaru, Riau, kebetulan full base-nya full, jadi harus diambil satu-satu untuk pembagian paspor. Nah, dari paspor itu nanti kita bikin surat, ada di aplikasi namanya, di HP aplikasi Saudi namanya Itamar. Dan kita insya Allah sudah ada grup Pak, termasuk saya. Nanti saya arahkan semua tasrih atau surat izin ke Ar-Raudhah tersebut. Bisa 2 kali insya Allah. Kemudian kita insya Allah mungkin pakai 7 hari Pak ya, pakai 7 hari Pak. Kemudian nanti di Madinah mungkin sekitar 3 hari 4 hari di Madinah kita. Nanti kita usahakan seluruh kegiatan, seluruh agenda nanti kita akan share ke grup ya, biar kita kerjasama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di Madinah itu. Adapun kegiatan yang di Mekah nanti kita akan jelaskan kembali waktu di Madinah. Jadi untuk saat ini memang Bapak di Jeddah ini antara Jeddah Mekah Madinah memang cuacanya yang paling sedang itu di Jeddah, enggak begitu panas. Kalau di Madinah lumayan Pak, keluar dari hotel udah panas, termasuk di Mekah. Namun untuk bulan-bulan sekarang ini sudah menuju agak dingin Bapak. Kalau kemarin jemaah kemarin itu panas Pak. Tapi subhanallah walaupun dalam cuaca panas, kepanasan, alhamdulillah seluruh jemaah Indonesia tetap sabar karena tidak lain kita tujuannya adalah ibadah. Ini sudah dilakukan yang dihormati, perlu kami himbau Bapak ya. Kita ke tanah suci Makkah dan Madinah ini, mari kita berdoa yang pertama, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Karena melihat di lapangan kemarin jemaah itu dari Madinah, alhamdulillah sehat semua. Setelah sampai di Makkah mereka melaksanakan tawaf, sa'i, tawaf itu banyak yang kesehatannya terganggu. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjaga kesehatan masing-masing. Caranya Bapak begini, kita nanti di hotel pasti kita ada makan ya, ada makan malam, ada sarapan pagi, ada makan siang. Kita mohon nanti dikurangi minum yang dingin-dingin Bapak, karena kendalanya jemaah itu rata-rata batuk dan sesak nafas dan panas. Jadi ini yang mengakibatkan fatal. Jadi mudah-mudahan kita semua jemaah ini diberi kesehatan jasmani rohani. Amin Allahumma. Pertama, yang kedua Bapak, nanti kalau kita nyampe di Madinah, mohon jangan lupa kita kalungnya Bapak warna hitam ya. Kalung ID card itu tetap dipakai Bapak ya, kemana saja, kecuali di dalam hotel kan Bapak, di dalam kamar. Kalau kita keluar dari hotel Bapak ya, baik hotel di Mekah ataupun di Madinah, tetap harus pakai kalung ID card. Karena apa? Sampai saat ini Bapak banyak jemaah yang belum ketemu hilang. Ada yang hilang ke timur, ada yang hilang ke barat. Nah kalau ID card masih dipakai, insya Allah akan selamat. Karena di ID card tertera ada martil pun Bapak ya. Jadi insya Allah kalau di Madinah ini kita agak ringan, karena saya cek tadi hotel yang di Madinah Bapak ya, itu alhamdulillah dekat dengan Masjidil Haram. Dan jangan lupa di Madinah itu Bapak ya, di Madinah itu termasuk Masjidil Haram juga, bukan di Makkah saja. Jadi sampai ada istilah kalau orang Arab di sana, mukimin di sana ngomongnya mau kemana? Mau ke Haram, mau kemana? Mau ke Haram, sama. Jadi di Madinah juga namanya Masjidil Haram, tapi Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Yang kedua, yang pertama adalah yang paling mulia adalah Masjidil Haram Makkah. Jadi Bapak jangan kaget misalkan turun ke lift B, mau kemana? Misalkan jemaah nanti ditanya sama mau kemana? Ke Haram. Itu berarti menunjukkan mau ke masjid Bapak ya. Jadi sekali lagi supaya paham, Bapak nanti tujuannya ke Haram, namanya berarti masjid ke Masjid Madinah. Bapak Ibu Duyufur Rahman, saat ini di Jeddah jam berapa sekarang? Sekarang masih jam 8:30. Insya Allah nanti kita di tengah perjalanan akan istirahat sejenak. Kami mau tanya Bapak, sholatnya tadi sholat maghrib ya? Maghrib ya, airport. Jadi insya Allah kita nanti sholat isya sekaligus insya Allah kita akan melaksanakan sholat isya di Haram di Madinah ya. Jadi kita nanti di pertengahan sekitar 2 jam ke depan kita cuma istirahat ke toilet,
duduk sebentar istirahat, nanti nyampe di Madinah kita langsung melaksanakan sholat sholat isya dan melaksanakan sholat tahajud bersama. Itu program yang ada. Jadi nanti begini Pak prosesnya Pak ya. Kita akan ke Madinah. Pertama kita check-in, ambil kunci masing-masing. Setiap kamar ada kuncinya, pembagian kunci. Setelah pembagian kunci, kalau nanti ada istilahnya ada pembagian makan dari catering, kita makan sejenak. Setelah itu kita janjian setengah jam lagi kita tunggu di lobi untuk berangkat bersama menuju Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kita untuk melaksanakan sholat isya, dan insya Allah setelah itu kita akan melaksanakan sholat tahajud. Karena Bapak tahu sendiri ya, sudah umum. Rasulullah sendiri sudah mengatakan sholatun fi masjid hadza, kata Rasul sholatun fi masjid hadza, sholat di masjidku ini. Jadi Rasulullah itu ngomongnya itu masjidku. Jadi sebetulnya hakikinya masjid Madinah yang besar itu Bapak, itu masjid pribadi punya Rasul. Karena itu adalah pemberian dari Rasul, yang membangun adalah Rasul. Tanah pribadi itu awalnya. Jadi bukan seperti masjid kita di Indonesia di kampung-kampung, itu adalah tanah umum sumbangan. Itu sebetulnya sholatun fi masjid hadza, kata Rasul. Sholat di masjidku ini afdalun min alfi sholat, lebih utama daripada 1000 kali sholat. 1000 kali sholat. Jadi maksudnya pahalanya itu lebih misalkan kita sholat 1 kali itu sama halnya kita sholat 1000 kali, bukan 1000 rakaat Pak. Khairun min alfi sholat, 1000 sholat. Itu di Masjid Nabawi. Illa bima siwahu Masjidil Haram Makkah Mukarramah, kata Rasul, kecuali Masjidil Haram Makkah Mukarramah itu pahalanya adalah 100.000. Jadi begini ceritanya Pak. Masjidil Haram sangat dimuliakan Allah SWT karena memang permintaannya Nabiullah Ibrahim. Kita itu termasuk ala millati Ibrahim. Kita penganut pertama dari Nabiullah Ibrahim. Maka dari itu Masjidil Haram Makkah itu dimuliakan sama Allah sampai sholat 1 kali sama dengan sholat 100.000 kali. Jadi bukan rakaat ya. Jadi Rasulullah pada waktu hijrah ke Madinah memohon kepada Allah. Ada nanti kita di selama perjalanan ada yang namanya gunung air ya, ada yang namanya gunung air nanti. Satu, nanti kita kalau sudah mendekati kota Madinah, nanti kita itu ada melewati ada sebuah gunung yang besar. Di sanalah Rasulullah berdoa, ya Allah, kata Rasulullah, ya Allah, kalau Masjidil Haram dimuliakan Makkah, kami juga minta dimuliakannya juga Masjid Nabawi, Madinatul Munawwarah. Dan pada saat itulah Masjid Nabawi dimuliakan dengan arti sholat 1 kali lebih utama daripada 1000 sholat. Sekarang kenapa kok dinamakan Masjid Nabawi? Masjid Nabawi ya karena memang pertama adalah masjid pribadi. Jadi dinisbatkan Nabawi adalah masjid kenabian Rasulullah. Makanya dinamakan Masjid Madinatul Munawwarah. Karena cahaya keimanan dan cahaya Islam ada di kota Madinah. Itulah sebagian kisah-kisahnya Rasulullah yang mana kok bisa Masjid Nabawi itu sama dengan Masjidil Haram, cuma beda sedikit. Jadi begini Bapak ya, Haramain ini tanah haram ada dua, tanah haram ada dua. Satu yang pertama di Masjidil Haram di Makkah, yang kedua ada di Madinah. Ini berbeda dengan di dunia ini, tanah yang berbeda, buminya berbeda Pak. Contoh misalkan kalau kita di kampung, kalau kita di Indonesia, misalkan kita niat jelek, niat nyolong misalkan, tapi tidak terjadi nolong, maka tidak akan tercatat oleh malaikat, tidak dosa. Beda dengan di Madinah Pak, tanah halal, tanah haram maksudnya. Beda dengan di tanah haram Madinah atau tanah haram Makkah. Beda. Kalau kita hati udah niat jelek, sudah tercatat oleh malaikat di alam makhluk. Makanya kita mudah-mudahan jangan sampai kita ada niat yang jelek di tanah haram. Nah, saat ini kita masih belum sampai tanah haram, masih tanah halal. Jadi artinya yang dimaksud tanah haram itu adalah tanah yang mulia. Nanti kita insya Allah
mungkin Bapak Ibu sudah praktek ya di Indonesia semacam manasik umrah ya. Ada ihram di mikot, ada tawaf. Nanti kita akan jelaskan kembali, nanti kita ulangi untuk memperkuat Pak ya. Makanya di mikot itu istilahnya Bapak niat ya. Niat yang ada tempat. Itu perbedaannya. Jadi umroh, ibadah umroh dengan ibadah sholat sebetulnya mirip sama. Kalau tempat niat sholat kita ada di takbiratul ihram Pak ya. Usolli fardhos subhi, usolli fardhal isya'i, tempat niat waktu sholat ada di takbiratul ihram. Adapun umroh adalah istilah tempat niat adalah di ihram mikot. Ada tempatnya masing-masing ya. Jadi kita berangkat ke sini Bapak, insyaallah kita bukan teori saja dengan prakteknya. Insyaallah kita pulang ke tempat, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah, mudah-mudahan Pak, dan sekaligus kita akan mengerti. Kalau kita di pesantren di sekolah cuma baca dan teori saja, jadi insyaallah kita akan praktek. Jadi kalau umrah Bapak, insyaallah nanti kita akan jelaskan ke belakangan ya. Kemudian Bapak Ibu, ini jumlahnya memang sedikit, tapi mudah-mudahan lancar Pak ya. Tidak apa-apa, yang penting diterima. Biasanya saya dari depan sampai belakang, jadi kelihatannya sampai ke belakang. Sekarang cuma begini aja, santai alhamdulillah. Yang penting kompak dan sehat selalu. Kemudian kabarin saya sempat informasi ke PL yang di Indonesia, tapi informasi saya mungkin agak telat. Nanti insyaallah sistemnya itu Bapak, sistem umroh kita, tawaf ya, pembacaan tawaf atau pembacaan dalam doa sa'i, sofa marwah itu saya siap alat ya, mikrofon. Bapak cuma menyiapkan HP dan headset saja. Headset, kalau nggak bawa headset saya ada mungkin tiga headset, dan juga kalau beli nanti mungkin 10 rial di Madinah Pak. Karena apa? Karena untuk memperlancar bacaan-bacaan waktu tawaf dan sa'i, Karena begini Pak, sekarang jemaah muktamirin Indonesia ini masya Allah Pak, ribuan yang ribuan. Jadi pembacaan itu kalau nggak konsentrasi bingung. Yang ada yang begini, ada yang saingan begini, ada yang kayak bacanya kayak tentara, kayak perang, Allahu Akbar. Itu nggak bagus ya. Kita pakai mikrofon, baca dengan khusyuk dan baca bersama. Jadi kita insyaallah sebelum kita ihram mikot, kita akan praktek di sini Pak ya, pembacaan dan caranya niat ihram. Jadi sekali lagi kami sebut Bapak Ibu ini semuanya kami sebut memang duyufullah, duyufur rahman, tamu-tamunya Allah. Kenapa kok dikatakan tamunya Allah? Bukan tamunya orang Saudi Pak ya, bukan tamunya kerajaan Salman, bukan. Karena memang kita itu terpanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terpanggilnya dengan melaksanakan ibadah pun. Jadi sama Pak, ibadah haji dengan ibadah umrah itu sama. Cuman perbedaannya kata Rasulullah, al-hajju bi Arafah. Jadi kalau jemaah haji mereka berangkat menuju Arafah. Sama ibadah umrah juga begitu, cuman kita enggak ke Arafah itu aja beda. Makanya sampai dikatakan kalau jemaah umrah orang melaksanakan ibadah umrah itu artinya melaksanakan haji kecil, haji asghar ya. Haji sama. Kemudian kalau yang haji kubra adalah melaksanakan haji. Dan insyaallah nanti Bapak kita ke Mekah akan melaksanakan ziarah. Kita akan keliling ke Arafah, ke Mina, tempat penyembelihannya Nabi Allah Ismail. Kita akan tahu nanti. Itu beneran Pak, ada tempat penyembelihannya Nabi Allah Ismail. Siapa yang menyembelih? Nabi Allah Ibrahim. Jadi sebab musabak semua itu ada semua. Jadi makanya umrah atau haji itu dinamakan ibadatun mustaqillatun. Dikatakan ibadah spiritual yang berhubungan dengan amali. Kita harus ke Mina, kita harus lempar batu. Seperti umrah kita harus keliling Ka'bah, namanya adalah tawaf. Setelah itu kita keliling Safa Marwah. 7 kali. Ada Pak, ada semua asal-usul. Kenapa kok 7 kali? Kenapa kok keliling Ka'bah? Kenapa ada semua? Jadi itulah yang dinamakan ibadah spiritual. Beda dengan sholat. Kalau sholat kita ngentut 2 rakaat ngentut, kita tinggal wudhu saja. Kalau kita umrah Pak, harus niat, harus lanjut. Ya, nggak boleh berhenti. Jadi
bahasa Arabnya taftis, kalau bahasa Indonesia check in atau operasi kalau bahasa Arabnya itu taftis. Jadi setiap lokasi Madinah Makkah itu ada taftisnya Pak ya. Nah, kita jadi insya Allah kita mungkin 1 jam lagi atau 2 jam lagi kita istirahat untuk melanjutkan, karena sopirnya bapak sekarang sopir bus ini di Saudi ini harus 2 Pak rata-rata, jarang yang 1 karena sering banyak kejadian kecelakaan jemaah umroh kemarin banyak yang meninggal karena sopirnya 1 karena ngantuk kan 2 kadang-kadang 1 juga. Makanya sopir itu di pertengahan antara Jeddah ke Madinah harus berhenti, mereka lapar, mereka ngantuk, nggak boleh langsung ngetes itu, nggak boleh, karena mereka membawa jemaah semua begitu. Kemudian Bapak Dayufullah Rahman, sekarang situasi Saudi ini berbeda dengan dulu Bapak. Artinya kalau di Madinah itu jemaah banyak, kita harus tetap serta waspada, hati-hati. Mohon tas kita kalau kita berangkat ke masjid, tas kita posisi jangan di pinggir, harus di perut ya, di perut. Nanti kita kawal juga. Dan ibu-ibu nanti yang ke Raudhah, nanti ada yang kawal juga. Berapa Pak? 16 انت بتفرح يا حق المبادرة 16 معايا 17 ما عنده حقي ايوه 16 كله الا انا ايه 16 الا انا يا طيب. Jadi kalau di sini Bapak bahasa Arab itu nggak boleh pelan-pelan, nggak boleh dikira gendeng, dikira bodoh, harus ditegas, harus dibentak Pak. Benar. Kalau kamu sama orang Arab dikira bodoh, harus tegas, harus gitu. Kalau kita walaupun bahasa Arabnya lancar, tapi kayak orang ngaji dikira bodoh banyak. Makanya sopir-sopir Indonesia itu sekarang banyak yang kapok. Jadi kalau dibentak-bentak itu berarti tegas. Tutup pintu di Saudi ini orang Arab itu nggak ada yang pelan Pak, harus cepat. Ya, kalau pelan ini dimarahin sopir, sebab itu betul gila kan, tutup yang kencang. Jadi kupingnya ini kalau nggak keras dikira nggak kekunci gitu. Apalagi pintu gerbangnya dari besi. Iya, biasa, udah biasa. Udah tanya aja sama mukimin, sama sopir-sopir kita, semuanya begitu. Harus kita bisa. Hah? Dikira mabuk, dikira marah. Enggak, supirnya sama kucingin aja. Jadi memang identik dengan logatnya, bahasa Arabnya memang tegakkan bahasa. Dayufullah Rahman, Mu'tamirin Mu'tamirat, alhamdulillah kita saat ini diberi kesehatan. Ini mudah-mudahan sampai selesai, sampai kamil, sampai sempurna kita diberi kesehatan walafiat. Amin. Kenapa Bapak? Karena sekarang ini cuaca panas-panas, tapi lumayan agak begitu panas. Kalau kemarin saya cuma libur 2 hari Pak, makanya suaranya masih kurang, masih serak. Kemarin itu masih 43, 45 derajat di Madinah, panas. Tapi subhanallah kalau di Madinah nggak terasa panas Pak, karena begitu masuk masjid bersih. Ya. Nah, jadi kemudian begini Pak ya, nanti kita di hotel, insya Allah kami cek kamarnya satu persatu dari rumah, kamar nomor berapa. Kemudian titik temu kita di kegiatan ibadah kita nanti ada di lobi. Jadi kalau lift itu hurufnya G Pak, G gitu. Ketemu di lobi. Jadi mau berangkat ke masjid kita bareng. Pertama biar menghafalin di hotel Pak ya. Nah hotel kita insya Allah kalau dari arah masjid itu arah ke utara. Misalkan di sana selatan, hotel kita di Vatikan. Agak ke kanan sedikit. Alhamdulillah dekat, nggak ada hotel yang jauh. Jadi dekat Pak. Nanti kita biar waspada, jangan sampai ada yang disasar, kita berangkat bareng saja ke masjid Pak ya. Karena walaupun bagaimana di Masjidil Haram Madinah, Masjidil Haram Makkah tidak boleh hati kita tetap sombong. Kadang-kadang mereka yang
Kemudian ada satu lagi aplikasi yang penting kalau di Saudi Pak, untuk bisa telepon biasanya harus ada aplikasi namanya VPN, bisa telepon langsung ke Indonesia. Kalau pakai WiFi, download VPN Master itu bisa. Kita berhubung perjalanan menuju Madinah Munawwarah, yaitu Madinahnya Rasul. Mari kita membacakan selawat ya. Mudah-mudahan sepanjang perjalanan ini diberi keselamatan, amin. Ke tempat diberi berkah, amin Allah. Amin. Kita baca bersama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah habibillah. Tawassalna bismillah bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Wa salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah yasin habibillah. Tawassalna bismillah bil hadi rasulillah. Tawassalna salimil ummah minal afati wan nikmah. Ilai salimil ummah minal afati wan nikmah. Wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah
Salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahina dina wa kasih jami'ati yatim wa sarif ilahina dina wa sarif jami'ati yatim wa sarif maka idam waktu bi'alil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ila fi silquraba من العسين والأقباء وكل بلية ووباء بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام فكمل رحمة وصلاة فكمل ذلة فصلاة فكمل رحمة وصلاة وكمل ذلة فصلاة وكمل نعمة وصلاة بأمل البر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر
balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Maulana salli wa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Maulana salli wa Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Jadi Bapak Ibu Rahman, paspor ini memang termasuk tugas kami mengumpulkan nanti bila mana ada jadwal di depan akun anak. Dan ini yang penting, ini yang penting jangan sampai jatuh. Karena ini adalah visa. Kalau paspor ini bisa seluruh dunia. Visa ini yang mahal. Paspor murah, visa ini kalau di Saudi 2.000 rial satu. 2.000. Ini adalah visa dan surat izin ini nanti yang saya proses untuk bisa masuk ke Arau. Selain kita sudah punya surat izin dari travel, kita sudah ada jadwal dari travel surat izin. Nanti kita bikin lagi sampai dari tadi bisa. Nanti kita proses dari HP masing-masing dengan aplikasi Tamarna. Nanti saya share ke grup Pak ya. Kan grup saya ada di situ ya. Nanti download dulu, nanti saya akan proses. Jadi nanti cuma ngisi nomor visa, tanggal lahir, nomor paspor, email, itu aja. Jadi bisa nanti insya Allah. Jadi memang ini harus dikirimkan ya. Kemudian jadi kita sempat di bandara ada kartu gratis kan Pak ya. Itu memang biasa jemaah umroh. Memang semuanya di kartu gratis itu memang sudah dikasih, cuman tetap kita ngisi pulsa. Tapi kalau kita kartu Indonesia sudah aktif yang bagus, karena isi pulsa itu agak mahal memang, ada yang 35 rial, ada yang begitu. Kalau misalkan data kita sudah habis bisa. Tadi di sini jari satu-satu. Jadi semua di sini itu identitas harus sidik jari. Jadi setiap satu nomor nggak bisa kemana-mana. Foto kita sudah tampil di airport. Jadi kalau kita keluar sudah keluar. Yang nomor HP itu sudah tempel ke bapak ya. Nomor HP saya itu.
pulang ke bandara bawa oksigen, sama kursi roda. Tapi ya subhanallah, alhamdulillah sampai airport sehat. Udah oksigen lagi dilepas. SMS sampai Indonesia tanah air SMS alhamdulillah sehat. Jadi mudah-mudahan sehat buat. Kalau kita di Madinah mungkin nggak terasa karena kegiatan ubudiyah amaliyah kita sedikit. Nanti kalau kita di mana? Di Mekah ya, tawaf, sa'i ya, dan kita melanjutkan nanti ziarah. Insyaallah mudah-mudahan lancar semuanya. Sekian dari kami. Silakan Bapak kayaknya udah ngantuk istirahat, silakan istirahat. Kemudian baca selawat. Sepanjang perjalanan insyaallah kita tersisa sekitar 3 jam. Sekitar 3 jam nanti kita pertengahan akan istirahat. Dan semuanya sejarah-sejarah insyaallah kami akan jelaskan semuanya. Biar ada faedahnya Pak ya ke sini. Jangan kita cuma melaksanakan sholat, jangan kita cuma melaksanakan tawaf. Ada semua sejarah. Di Madinah itu, kota Madinah itu sejarahnya banyak yang kita belum tahu. Di tempat ini, tempat kecil-kecil itu ada namanya yang jarang sekali di Madinah itu. Sebagian saya ceritakan. Itu ada namanya Masjid Jum'ah. Masjid Jum'ah. Kenapa kok dinamakan Masjid Jum'ah? Karena Rasulullah waktu itu pertama kali melaksanakan salat Jum'ah di masjid tersebut, bukan di Masjid Nabawi. Juga ada namanya yang umum, Masjid Quba. Quba itu bukan nama masjid kita, nama perkampungan angkat saja, misalkan Masjid Sidoarjo sama dengan itu. Maka dinamakan Masjid Quba. Dan sejarah-sejarah itu banyak. Itulah semua perjuangan Rasulullah SAW. Duyufur Rahman, Rasulullah itu umurnya 63 tahun ya, umurnya 63 tahun. Rasulullah selama ada di Mekah Mukarramah selamanya ada sampai umur 53. Jadi Rasulullah itu berkorban, bertaruh nyawa menyebarkan agama Islam di Mekah itu sangat susah. Berpuluh-puluh tahun di Mekah hanya hasilnya sedikit. Akhirnya Rasulullah diancam sama orang kafir Quraisy, akhirnya hijrah ke Madinah. Maka dari itu sampai sekarang namanya tahun itu ya, ada nama tahun Masehi, ada tahun Hijri. Ya. Itulah yang dimaksud tahun Hijriah. Kenapa kalau dinamakan tahun Hijriah? Karena terhitung dari hijrahnya Rasul, hijrah dari Mekah ke Madinah itu. Jadi kalau dihitung Rasulullah itu hidup sampai saat ini, istilahnya umurnya itu sekitar 1444. Itulah hitungan Hijriah. Jadi ada semua perintah sholat, perintah dilarang minuman itu ada semua sejarah. Jadi sekarang rupanya sudah banyak yang jadi layak istirahat Pak ya, banyak kita selamat Pak ya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Kita akan berhenti di pertengahan nanti, bisa istirahat, yang butuh ke toilet bisa ke toilet, yang butuh makanan kecil. Apa mau dibagi sekarang Pak makanannya Pak? Nanti ya? Masih kenyang ya? Ya, mau sekarang? Siap. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Rasulillah, salamullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, wassalam bismillah wa bil hadi rasulillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah, wa kulli mujahidin billah bi ahlil badariyah.
Kita mau istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.